about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azul Fauzia bersama dengan Saya Ahmad Nurizal Zawalid. kita dari kelompok 3 kelas 10. Di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebagai bagian dari ekstrakurikuler Paskibra. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama, berdasarkan informasi yang kami cari, Eskul Paskibra memiliki sejarah yang cukup panjang. Bisa sedikit dijelaskan? Ya, sejarah Paskibra itu berdiri ketika SMA Negeri 2 Kota Serang sudah berdiri. Mungkin kami termasuk eskul yang tertua ya dibanding eskul-eskul yang lain. Dari awal perjalanan sampai sekarang, alhamdulillah grafik peningkatan prestasi kita makin terus meningkat, gitu kan. Dan kualitas lulusan dari eskul Paskibra SMA Negeri 2 Kota Serang ini sudah banyak yang menjadi seorang pemimpin di luar sana dengan modal kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab ya, yang dididik dari eskul Paskib ini dibawa hasilnya gitu selama 3 tahun ini oleh anak-anak itu, dan alhamdulillah itu tertanamkan sampai dia sukses ke dalam dunia pekerjaannya. Ya, itu aja mungkin kalau sejarah ya. Iya. Ya. Selanjutnya Bu, apa tujuan Eskul Paskibra saat pertama kali dibentuk? Tujuannya adalah kita mendidik nasionalisme, untuk merekatkan, menanamkan jiwa nasionalisme kepada peserta didik, siswa-siswa SMA Negeri 2 Kota Serang, dikarenakan sekarang nasionalisme yang tertanamkan sudah mulai menurun, lebih cenderung kepada adat-adat luar yang dicerna gitu kan. Oleh karena itu tujuan kita adalah selain mendidik tanggung jawab dan disiplin gitu terhadap peserta didik yang mengikuti, khususnya yang mengikuti eskul Paskib ini, kita juga menanamkan jiwa nasionalisme supaya apapun yang terjadi kita menikmati ini ada perjuangan ya, ada perjuangan para pahlawan yang telah rela gitu kan nyawanya berjuang untuk hanya mengibarkan bendera merah putih. Di sini peran kita hanya meneruskan perjuangan, lebih mencintai gitu kan negara sendiri. Nah, jiwa nasionalisme ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti pembiasaan upacara, bagaimana cara kalian melakukan upacara dengan baik gitu. Jiwa disiplin yang ditanamkan baik di sekolah maupun di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat sekitar, itu aja sih. Dan hasilnya gitu kan, dengan pendidikan yang ditanamkan di Paskib, disiplin tanggung jawabnya itu alhamdulillahnya bisa dibawa ke dalam lingkungan sehari-hari. Bukan hanya baris berbaris, mungkin sebagian orang taunya oh Paskibra ini hanya baris berbaris gitu. Kalau itu sudah biasa, hanya terutama Paskib ini bertujuan untuk menanamkan jiwa nasionalisme aja sebenarnya. Jiwa nasionalisme dibalik pengaruh luar yang lebih dalam, yang lebih besar masuk ke dalam Gen Z saat ini gitu aja ya. Oke. Pertanyaan terakhir Bu, seperti yang kita ketahui prestasi dari Eskul Paskibra ini sangat banyak ya. Iya Jadi betul. tidak main-main. Waduh, Gitu. kalau dibilang prestasi mungkin kesini tahun 18, 19
Saya dari 17 pembina Paskib dari yang tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun yang saya menjadi pembina Paskib itu 7 tahun ini sudah luar biasa. Sebelum saya menjadi pembina inti Paskibra, saya menjadi pembina kedua, itu pun juga dari tahun 2013 sampai 2017 itu saya menjadi pembina kedua, itu pun juga prestasinya sudah banyak ya. Udah nggak terhitung, bisa dilihat dari piala-piala yang banyak itu di eskul itu udah ada piala yang udah dari dulu udah sampai rusaknya gitu kan, tapi kita masih simpan, masih kita abadikan gitu. Juara terbesar kita waktu itu nasional ya, itu pesertanya dari sekitar 17 provinsi ya. Yang terjauh itu ada dari Medan dan dari Pontianak. Kita mendapatkan juara kedua komandan pasukan. Ya, komandan pasukan kita juara kedua, yang juara pertama itu dari Medan. Itu mungkin prestasi kita tertinggi. Gitu. Itu atas nama Kang Satria di tahun 2018. Ya, dikarenakan terputus Covid dan saat ini pun juga belum ada, pasca Covid belum banyak event-event besar gitu kan, tapi event-event kecil kita selalu mengikuti, event yang skala kota ataupun provinsi kita ikuti, dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 1, juara 2, kita tidak pernah tidak mendapatkan juara. Oke. Keren. Baik Ibu, terima kasih banyak Oke. atas update informasi yang telah Iya, diberikan. sama-sama. Sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Eskul Paskib. Gesit, semangat, para berteknologi.